warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Satlantas Polres Malang dan saya sendiri Ibda Yulistiana selaku Kanit Dibiasa Satlantas Polres Malang. Hari ini kami sedang kedatangan tamu. Tamu kami bukan tamu biasa tetapi istimewa. Mereka adalah seorang influencer dan cukup dikenal khususnya di kalangan masyarakat Malang. Untuk lebih jauh mengenal mereka dan kita berbincang dengan mereka, langsung saja kita perkenalkan mereka. Oke, ini dia tamu saya, ada Mbak Amel Pramu dan Mas Amir Sumatri alias Pak Jo. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Baik ya. Sehat ya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi apa nih kesibukannya Mbak Amel maupun Pak Jo? Coba ganti satu-satu. Saya sih lebih ini ya Bu ya, kayak bikin konten-konten gitu, lebih ke konten itu sebenarnya. Cuma di samping konten itu saya memang bekerja, tapi saya jalankannya itu barengan gitu. Saya kerja ya saya bikin konten itu. Kalau Mas Pak Jo gimana? Kesibukannya apa? Saya kesibukannya ada mengajar Bu. Mengajar di SMA Koresu. Saya ngajar di sana, ngajar kesenian, teater gitu Bu. Kadang juga ngonten sama teman-teman, bikin iklan, bikin layanan masyarakat gitu kan, kadang sama Satlantas bikin zebra bos itu. Terus gini Mbak Amel maupun Mas Pak Jo, saat ini kan kondisi pandemi masih mewabah ya, masih melanda di wilayah kita khususnya kota dan kabupaten Malang. Nah, kira-kira dalam kegiatan lalu lintas otomatis mereka dalam berkendara itu kan harus pakai masker, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tetapi banyak sekali kita temukan, oleh petugas ditemukan banyak sekali mereka yang melanggar protokol itu. Coba gimana kesannya atau mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Jadi gini Bu, mengenai tindakan seperti itu saya mendukung banget, dan karena gak jauh-jauh adik saya sendiri kapan hari ya, 2 hari yang lalu itu juga kena razia itu. Karena waktu itu adik saya nggak pakai masker. Nah, waktu itu ngopi di pinggir jalan dan kebetulan ada razia. Nah, seketika itu adik saya langsung disidang di tempat itu juga sekalian, dan katanya disuruh push up deh kalau nggak salah adik saya. Beneran ya? Beneran. Jadi sehat. Iya betul. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh buat kita itu bukannya makin takut ya, enggak, karena ini loh Rek, kamu gini loh, tak kasih tahu pakai masker itu kan buat pribadi, buat kesehatan masing-masing tuh. Nah, jadi kalau hal yang disampaikan ibu tadi itu benar. Misalkan ada beberapa goes itu loh, iya, itu memang wajib suruh pakai masker juga ya Bu ya? Karena saya lihat itu setiap orang goes itu nggak pakai masker soalnya. Saya pribadi misal ya pas goes pakai masker gitu itu kayak sesek. Iya, sesek. Jadi sebenarnya penggunaan masker itu sendiri kan kita yang lebih tahu ya. Saat ini saya berhadapan dengan siapa? Kalau misalkan saya pulang ke rumah, saya berhadapan dengan keluarga, otomatis saya bisa dong lepas maskernya gitu. Kalau saya ketemu dengan orang baru, kemudian saya bertemu dengan orang lain dengan jumlah yang cukup banyak, saya rasa juga untuk keamanan diri kita harusnya kita pakai dong, ya kan? Termasuk yang lagi hobi goes nih gitu. Saya rasa beberapa kali saya melihat memang ada yang pakai, ada yang tidak juga. Saya pun kadang-kadang juga ikut goes, tapi saya tetap pakai masker kok Mbak, sebenarnya seperti itu. Atau kita di Mbak Amel, Mas Pak Jo nih, kalian berdua kan mewakili kaum muda ya? Iya Bu. Oke, mewakili kaum muda, kaum milenial, pasti banyak lah follower kalian, banyak lah fans kalian kan seperti itu. Melihat anak muda yang suka kebut-kebutan, suka ngawur di jalan tuh, udah tahu lampu merah masih diterobos. Sebenarnya kan itu untuk keselamatan mereka juga, tapi mereka ini kadang-kadang jiwa mudanya itu masih belum bisa direm gitu. Gimana coba? Komentarnya gimana? Iki kaum sing udah sebelah itu. Udah sebelah. Ngerti ya? Iya. Kalau yang di jalannya saya tipe-tipe pengendara itu kan banyak Bu ya. Ada yang gini ya. Itu tipe apa namanya? Ini tipe anak racing. Anak racing. Iya, ngaku arek gor, arek tajinan, arek sumber pocong. Kalau ada kayak gini ini pasti Bu. Sudah pasti ini anak racing Bu. Nah itu. Jadi sekarang banyak tempat untuk menyalurkan hobi. Ya kan Bu ya? Ada banyak event juga, misalnya suka balapan gitu kan. Jadi ada tempatnya. Kalau di jalan umum
mungkin lebih waspada aja sih Bu. Jadi tidak semua tempat bisa kalian gunakan untuk racing. Ya. Kan ada tempatnya sendiri. Ya itu, apalagi kaum mama ya Bu ya. Oh ya, mama Ya, ratingnya ke sebenarnya- kiri, beloknya ke kanan. Nah kan? itu Ya. sebenarnya nggak hanya anak muda Bu. Oh, iya. Mama kadang bingung Bu. Oh iya. Itu. Mama berdaster biasanya ya. Mama berdaster. Dia rating ke kiri, kita yang disuruh ke kiri. Oke. Bukan beliaunya yang ke kiri, tapi yang di belakang harus ke kiri gitu. Kalau Mbak Amel gimana dong? Kalau kata Mas Paco ya, itu lebih waspada, itu benar. Cuma kembali lagi, itu kan diri kita. Jadi harus ini dari diri kita sendiri dulu. Oh iya rek, oh iya rek, ini menyangkut keselamatanku. Jadi harus ini, ibaratkan ada kaca tubuh ya, kaca ngocok, terus oh iya gitu. Jadi harus ditanam dari diri sendiri dulu Bu. Jadi kalau nggak dari diri sendiri dulu nggak bakalan bisa gitu loh. Kadang-kadang kan anak-anak yang memang belum waktunya naik motor, mereka udah belajar naik motor kan seperti Iya, Jadi, itu, Bu. mereka mungkin bisa mengendarai motor, tapi mereka belum tahu, belum paham etika berlalu lintas itu bagaimana, di jalan tuh kalau berpapasan bagaimana. Nah itu. Edukasinya mungkin belum. Oke Mbak, coba tipsnya sih buat teman-teman di luar sana, khususnya arek-arek Malang nih yang masih muda-muda nih, tipsnya gimana supaya tetap selamat dan aman berkendara di jalan, coba. Gampang banget Bu. Gimana? Yang pertama gak usah kebut-kebutan. Oke, nggak usah. Nah, nggak usah kebut-kebutan. Asal mau menggok-menggongin ya. Iya itu jangan lah Nggak ya. usah gaya-gayaan ya Mbak. Terus apa? Pakai helm. Oke, pakai helm standar ya. Iya, tetap ya SNI ya. Terus kalau yang di arek cilik-cilik itu apa? Mhm. Di Karena licet. arek licek-licek itu Mhm. mending gak usah pakai sepeda motor lah Bu ya. Orang tuanya disuruh, wes le, nduk, wes ora usah sepeda motoran, tak ojolno ae. Kan enak toh Bu ya. Jadi Atau diantar ya. iya diantar boleh. Jangan mengendarai sepeda motor sendiri lah kalau masih di bawah umur. Itu rawan banget loh Rawan, anak. Iya. Mas Panjo bisa nambahin coba. Ya kalau saya sih yang pertama membuat kesadaran bahwa helm atau SIM atau masker itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Jadi dipakai kapan saja, tidak hanya ketika melewati pos polisi atau tidak hanya dipakai ketika ada patroli atau ada tilangan Bu. Kadang kan gitu. Kalau ada tilangan baru pura-pura ngopi, Oh iya. pura-pura menggok nang warung sego Pengalaman. goreng. Padahal nggak bawa helm itu kan? Iya loh, Tapi kok ya. Terus mungkin ini sih Bu, di Satpas mungkin ada peningkatan kemampuan berkendara gitu Bu? oh ada, sebenarnya ada setiap hari. Mas Pacu belum pernah ikut ya? Belum. Nah itu dia, setiap hari ada, setiap hari mulai jam 1 sampai jam 3 itu bisa kalau masyarakat yang pengen belajar mengemudikan kendaraan supaya bisa lulus, bisa di situ ada coaching kliniknya. Bahkan setiap hari Sabtu jam 3 itu juga ada pelatihnya juga. Makanya kalau nggak lulus iya. ujian praktek, jangan apa ya bahasa jangan Jangan, kilo, nah, iya. jangan bersedih hati, enggak, masih bisa coba aja latihan makanya. Oke, Mbak Amel sama Mas Pacu nih terakhir ya. Iya Bu. Harapannya apa sih untuk Polri khususnya Polantas dan juga kepada masyarakat coba? Saya pengen dengar. Mewakili kaum milenial nih, harapannya apa? Harapannya ini Bu, lebih tegas ya Bu ya. Yang pertama lebih tegas, terus kayak Satpas, Samsat itu udah baik dan udah bagus. Tapi banyak teman-teman saya kan Malang Selatan toh Bu. Malang Selatan kan jauh. Kalau bisa dipanjang sini dibikinkan gitu loh Bu, biar enggak jauh-jauh, kan kasihan toh kalau bikin Bikin SIM ya? gitu. Jadi mungkin kebanyakan di ini ya jarak ya. Oke, Gitu karena aja. wilayah kita memang cukup luas ya, Kabupaten Malang ya. Iya, Bu, ya. betul. Betul sekali. Jadi kalau gini Mbak Amel, kalau untuk kantor Samsatnya kan di utara dan selatan sudah ada tuh, ya kan? Kalau di Satpas di utara yang di Singosari, Mbak Amel Singosari. tahu. Ya. Nah, itu untuk buat baru dan perpanjangan. Kemudian yang di Paga nih Mbak, di selatan ada juga itu perpanjangan untuk SIM di Paga. Dan insya Allah mungkin masih dalam perencanaan ke depan, mudah-mudahan bisa disegerakan juga ada Satpas di wilayah selatan Mbak, di Kepanjen, bisa buat baru. Kita tunggu aja, mudah-mudahan bisa segera. Tahun ini Belum tahu Mbak, tapi Segera. sudah dalam perencanaan gitu. Doain aja mudah-mudahan cepat ya.
Kalau saya mungkin lebih ke SIM keliling itu loh Bu, yang dulu ada. Oke, SIM keliling. Yang dulu ada itu mungkin sekarang diadakan lagi Bu, di masa pandemi gini kan juga kadang butuh itu Bu. Mungkin area-area Kabupaten Malang yang jarang sekali didatangi kayak Poncokusumo, Gubuk Laka itu kan masih termasuk sekali ya. jauh sekali Bu, mau ke Singosari jauh, mau ke Panjen juga jauh, jadi mungkin butuh kehadiran SIM keliling itu Bu, Oke. sampai ke daerah. Oke. Kalau untuk terkait pelayanan publik sampai ke desa-desa sebenarnya ada Mas Pacu. Sudah ada. Kalau udah ada samsat kelilingnya, ada Iya. jelita yang sampai lintas desa itu, ada bakso bakar, banyak sebenarnya. Oh iya. Dan mungkin untuk ke depan SIM keliling mungkin bisa kita agendakan ke sana karena memang sempat terhenti juga karena pandemi ini sih Mas sebenarnya. Iya Bu. SIM keliling sebenarnya Hmm. ada seperti itu. Soalnya kan ini orang mau keluar takut gitu kan Bu ya, nggak keluar nggak punya SIM gitu Bu. Betul. Jadi mungkin bisa jadi solusi Oke. Bu ya. Harapannya kepada masyarakat gimana? Harapannya kepada masyarakat ya lebih berani untuk berkomunikasi ya Bu ya, bukan hanya sekedar menyuarakan kritikannya di media sosial kan ya selama ini itu, tapi lebih berkomunikasi. Saya pengen apa sih gitu loh Bu, saya bisa ngasih solusi apa untuk Betul. kepolisian, bisa ngasih saran gitu, karena sekarang kan akses komunikasinya juga sudah gampang ya Mudah, Bu ya, betul. mudah diakses, ada Instagram, ada Facebook, ada apapun Hmm. itu. Jadi ada humas lantas atau humas Polres yang bisa diajak berkomunikasi Oke. itu Bu. Jadi biar nggak terjadi miskomunikasi lagi di media sosial kan, Betul. sering banget kan Bu, Betul. tindak pidana gitu. Jadi sebenarnya saran dari masyarakat pun bisa diakomodir kok sebenarnya. Bisa diakomodir itu Bu. Kalau saya itu aja sih. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di Satlantas Polres Malang, Mbak Siap. Amel, Mas Pacu sudah meluangkan waktunya ke sini. Iya, Oh iya, Bu. boleh dong kasih ucapan selamat buat lalu lintas. Iya. Kasih ucapan selamat ulang tahun buat lalu lintas. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65 tahun. Semoga tetap menginspirasi masyarakat. Semoga semakin setia, semakin semangat dan tetap mengayomi masyarakat. Khususnya masyarakat Kabupaten Malang. Semoga Polantas Malang semakin jaya. Dan tentunya tetap salam satu jiwa Arema.